Pernahkah Anda merasa bahwa iman Anda sudah sangat menurun di tahun ini? Pernahkah Anda merasa bahwa Anda terlalu sering bermaksiat di tahun ini? Pernahkah Anda merasa bahwa hawa nafsu Anda sudah tidak bisa terbendung lagi di tahun ini? Ya, selamat datang di bulan penuh penggemblengan, bulan penuh keistimewaan, bulan penuh kebahagiaan, dan bulan penuh keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bulan suci Ramadan atau yang biasa dijuluki oleh bulan penggemblengan, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga dijuluki sebagai bulan yang penuh kebahagiaan, ketiga bulan keimanan, dan terakhir adalah bulan yang sangat istimewa. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 julukan dari bulan Ramadan yang dimana ini menurut saya hal yang penting. Pertama, bulan penggemblengan. Kenapa disebut bulan penggemblengan? Karena di sini Allah ingin memonitoring apa? Memonitoring hawa nafsu kita. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu, bagaimana kita bukan hanya sekedar makan dan minum, menahan dari makan dan minum, tapi bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, emosi kita, dan segalanya tentang diri kita. Itu makanya disebut dengan bulan penggemblengan. Pertanyaannya ada 2 hal. Pertama, kenapa harus 1 bulan full? Nah, bahkan ada penelitiannya bahwa seminimal-minimalnya jika kita ingin mengubah kebiasaan kita secara utuh adalah dibutuhkan 1 bulan untuk mengubah kebiasaan kita. Dan itu ada penelitiannya. Lalu yang kedua, kenapa setelah bulan puasa masih aja ada orang-orang yang bermaksiat? Karena sebenarnya satu hal aja, puasa dia tidak diniatkan untuk Allah semata. Mungkin dia hanya untuk menjalankan kewajiban, untuk menjalankan syariat saja, tapi tidak dia tanamkan di dalam hatinya untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, disebut sebagai bulan kegembiraan. Kenapa disebut sebagai bulan kegembiraan atau kebahagiaan? Karena bahkan ulama zaman dahulu bahagia sekali ketika bertemu dengan bulan ini. Saking bahagianya ada yang sampai menutup dagangannya 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Makanya mereka tutup dagangan mereka. Lalu ada yang mereka tutup kajiannya. Bayangkan, kajian ilmu yang bermanfaat mereka tutup untuk apa? Agar bisa mereka fokus pada beribadah. Lalu yang ketiga, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran banyak. Jadi seperti Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i menghatamkan biasanya selain bulan Ramadan 1 kali dalam 1 hari menghatamkan Al-Quran. Sedangkan pada bulan Ramadan, Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam bulan Ramadan. Bayangkan, Anda membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan Anda baca 2 kali. Berarti total 1.200 halaman Anda baca dalam 1 hari. Kenapa ulama zaman dahulu sangat bahagia dengan adanya bulan Ramadan? Karena kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh keimanan. Bulan yang sangat penuh keimanan dan ladang bagi kita. Ladang bagi kita bagai tiket yang Allah hamburkan di atas muka bumi ini untuk masuk surga. Jadi ada berbagai macam ibadah di dunia ini. Banyak sekali di bulan Ramadan. Anda ingin mendapatkan puasa pahala ganda, Anda tinggal memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Anda ingin misal mendapatkan pahala lebih banyak dalam membaca Al-Quran, Allah telah melipat gandakan orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu Anda ingin mendapatkan amalan ibadah yang setara dengan 1000 bulan, Anda bisa mengejar Lailatul Qadar. Dan ada yang menarik dari Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Anda apabila mendapatkannya, apabila Anda memperbanyak ibadah, maka ibadah Anda setara dengan 1000 bulan. Lalu kenapa diadakan Lailatul Qadar? Kan setara 1000 bulan tuh. Nah, sedangkan umur kita, nih kita bayangkan umur kita itu hanya 60 tahun rata-rata. Sedangkan orang-orang zaman dahulu umurnya sampai 1000 tahun. Bayangkan, mereka sudah beribadah selama 1000 tahun, sedangkan kita hanya bisa beribadah setara dengan 60 tahun. Maka tidak ada keadilan di situ. Oleh karena itu Allah berikan malam Lailatul Qadar agar kita bisa menyamai orang-orang terdahulu. Lalu itu tadi yang julukan ketiga. Sekarang julukan yang keempat, bulan yang istimewa. Kenapa dibilang bulan yang istimewa? Karena ini adalah bulan di mana terjadi banyak peristiwa hebat. Pertama dari perang Badar, perang pertamanya orang Muslim, alhamdulillah juga itu dimenangkan oleh orang Muslim. Itu dilakukan di bulan Ramadan. Lalu yang kedua juga di bulan Ramadan terjadi perang Uhud.
Perang Uhud juga sama, walaupun mungkin tidak menang tapi seri. Tapi di situ terdapat banyak pelajaran bagi kaum muslim. Lalu yang ketiga juga ada Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah peristiwa yang sangat penting dalam umat Islam. Langkah awal untuk bisa menjadi negara, bisa menjadi agama yang global. Contohnya ada lagi Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab ingin menaklukkan Palestina, terjadi juga di bulan Ramadan. Lalu juga Salahuddin Al-Ayyubi saat ingin menaklukkan lagi Palestina yang sempat direbut oleh pasukan Salib, itu juga dilakukan di bulan Ramadan. Dan ada yang menarik juga dari bulan Ramadan, kemerdekaan Indonesia juga terjadi di bulan Ramadan. Seperti itu. Itulah bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Maka pesan saya sebelum saya akhiri adalah Allah berfirman dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajri bih." Sesungguhnya amalan puasa hanya untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Jadi kan biasanya ibadah itu adalah untuk kita, tapi untuk puasa dilakukan untuk Allah. Kenapa dilakukan untuk Allah? Kenapa Allah bilang begitu? Karena di dalam puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak akan terkena sifat riya. Ibadah puasa hanyalah tentang Anda dengan Allah, tanpa ada campur tangan orang lain sedikit pun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ariel Huga Haruko, tahu punya dosa, tahu punya Quran, bukannya untuk dibaca malah sok sibuk berbulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.